Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William Hilmi Susatyo dari kelas 12 IPA 3. Di kesempatan kali ini saya mau jelasin nih tentang lemak ya, sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang ada di tugas Google Classroom. Jadi sebelumnya saya mau bahas dulu nih, manfaat lemak tuh apa aja sih? Jadi manfaat lemak itu bisa sebagai cadangan makanan, pengangkut dan penyerap vitamin, terus juga dia juga bisa menjaga suhu tubuh ya. Jadi itu tadi manfaat lemak bagi manusia. Nah tapi lemak sendiri bagi manusia itu bisa jadi ancaman nih, khususnya bagi kesehatan. Nah kapan sih lemak bisa menjadi ancaman bagi kesehatan? Nah dia bisa menjadi ancaman bagi kesehatan kalau misalnya terlalu banyak kandungan lemak yang berkualitas buruk atau bisa disebut juga lemak jenuh. Nah, lemak jenuh itu sebenarnya apa sih? Nah, lemak jenuh itu adalah lemak atau lipid yang hanya memiliki satu ikatan tunggal pada molekulnya. Terus lemaknya itu berbentuk padat pada suhu ruangan karena rantai kimianya padat dan tak bercelah. Nah, jadi tadi lemak jenuh ini bisa menstimulasi low density lipoprotein atau bahasa sederhananya kolesterol jahat. Nah, nanti kolesterol jahat ini kalau misalnya dikonsumsi terlalu banyak itu bisa menyumbat arteri yang berakibat pada penyakit jantung. Nah, kolesterol jahat ini sumbernya dari makan makanan kayak daging atau makan makanan yang berasal dari hewani biasanya. Nah, tadi kan ngebahas mengenai lemak jenuh ya. Nah, selain lemak jenuh itu juga ada lemak tak jenuh. Nah, jadi ini bisa juga disebut sebagai lemak baik gitu ya. Nah, jadi lemak tak jenuh ini dianggap lebih menyehatkan dibandingkan lemak jenuh. Karena apabila dikonsumsi berlebihan itu dapat menaikkan kadar high density lipoprotein atau kolesterol baik. Nah, ini kalau misalnya kolesterol baik ini dikonsumsi kebanyakan oleh tubuh itu nggak masalah, nggak apa-apa. Karena apa? Karena nanti kadar kolesterolnya itu nanti bakal disintesis oleh hati gitu, jadi tidak mengakibatkan penyakit. Nah kalau ngebahas yang tadi nih, yang kolesterol jahat itu bisa mengakibatkan penyakit karena dia nggak disintesis oleh hati, jadi dia nggak bisa disintesis oleh hati gitu. Nah terus lemak lemak tak jenuh ini dia asalnya dari kacang-kacangan sama biji-bijian. Nah tapi ini nih saya mau nambahin sedikit jadi agak bersifat kontradiktif ya. Jadi ada studi yang pernah dilakukan di Kanada yang dilakukan oleh Applied Physiology, Nutrition and Metabolism. Nah jadi studi mereka itu mengenai pengaruh lemak terhadap kesehatan masyarakat gitu. Nah pada akhirnya tuh singkat cerita mereka menemukan bahwa ternyata orang yang mengkonsumsi lemak jenuh itu punya kecenderungan penyakit yang malah lebih sedikit daripada orang yang mengkonsumsi lemak tak jenuh. Kenapa? Karena kalau misalnya orang yang mengkonsumsi lemak tak jenuh itu mereka cenderung untuk mencari sumber makanan lain, yaitu dari karbohidrat misalnya. Nah karbohidrat itu kan kalau dikonsumsi berlebihan juga bisa bikin penyakit ya. Nah oh ya tadi kan kita ngebahas mengenai kolesterol ya. Nah kolesterol itu sebenarnya apa sih dan sebenarnya manfaatnya tuh apa sih? Nah jadi manfaat kolesterol itu dia bisa ngebentuk empedu, ngebentuk sel sama ngebentuk hormon juga. Nah terus kolesterol ini sebenarnya masih bagian dari lemak juga yang terdapat dalam darah, atau bisa kita sebut juga metabolit yang mengandung lemak steroid yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Nah kolesterol itu bahaya kenapa? Nah yang tadi udah disebutin ya, jadi kalau kolesterol jahat itu berbahaya karena nanti dia bisa kalau terlalu banyak gak bisa disintesis oleh hati dan bisa menyumbat arteri yang berimplikasi pada penyakit jantung. Nah tadi kan sempat dibahas ya mengenai steroid ya, jadi kolesterol itu juga sebenarnya masih bagian dari steroid. Nah
sebenarnya mau ngebahas juga nih, kan kita sering ya dengar istilah olahragawan yang ketahuan pakai steroid terus dikasuskan seperti itu ya. Nah, sebenarnya steroid yang dipakai mereka tuh apa sih? Nah, jadi steroid yang dipakai mereka itu kebanyakan adalah steroid anabolik. Nah, jadi steroid anabolik ini cara kerjanya itu dia meniru cara kerja hormon testosteron ya. Jadi sebagai apa ya? Sebagai komplementer bagi hormon testosteron. Jadi hormon yang udah ada di hormon testosteron yang udah ada di manusia itu ditingkatkan lagi kinerjanya seperti itu. Nah, ini efeknya dari pakai steroid ini itu bisa menimbulkan rasa nyeri pada otot, pertumbuhan tulang terhambat, terus kalau laki-laki bisa rambutnya ini ya botak, terus juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi hati atau ginjal. Nah, ini berkaitan ya tadi ya, mungkin karena steroid sama kolesterol sama-sama efeknya kalau dalam jangka panjang itu bisa mengakibatkan gangguan fungsi hati atau ginjal. Oh ya, tadi efek-efek steroid yang udah saya jelasin itu efek-efek jangka panjang ya. Nah, kalau efek-efek jangka pendeknya tuh ya sebenarnya bagus sih, karena bisa meningkatkan fokus sama meningkatkan konsentrasi dan kinerja orang yang pemakainya juga gitu. Nah, steroid itu dilarang kenapa sih? Nah, yang pertama tuh gini ya, kalau misalnya biasanya kan dilarang di pertandingan olahraga. Nah, kalau pas pertandingan olahraga itu kan biasanya yang dicari itu kan ini ya, kemampuan fisik alami kan. Nah, kalau orang udah pakai steroid kan udah bukan kemampuan fisik alami lagi tuh, udah artifisial gitu ya. Jadi itu kenapa dilarang. Terus juga karena ya itu tadi ya, karena efek buat jangka panjang nggak baik buat kesehatan, jadinya dilarang sama kayak narkoba gitu. Nah, terus yang terakhir tadi kan ngebahas mengenai steroid ya. Jadi steroid itu salah satu bagian dari steroid itu yaitu terpenoid. Nah, terpenoid ini kan salah satu steroid yang dihasilin tumbuhan ya. Dan kita tahu selama ini banyak dimanfaatin oleh manusia ya. Jadi ya baik dari aroma, rasa maupun efek bagi tubuh. Ya intinya manfaatnya banyak lah kalau buat manusia. Nah, tapi sebenarnya untuk senyawa untuk tumbuhan sendiri nih, fungsi dari terpenoid ini apa sih? Nah, fungsi dari senyawa terpenoid ini tuh sebenarnya yang paling utama itu untuk sebagai kerangka utama penyusun senyawa penting untuk tumbuhan itu sendiri ya. Terus dia juga bisa merangsang sekresi hormon dan sekresi senyawa-senyawa lainnya yang ada di tumbuhan gitu. Nah, sebenarnya ngebahas mengenai senyawa terpenoid ini, dia merupakan metabolit sekunder ya. Jadi kalau di tumbuhan itu metabolit sekunder itu biasanya fungsinya juga untuk adaptasi ya, dalam artian untuk istilahnya untuk menjaga diri atau untuk melindungi diri dari predator atau bakteri patogen seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.